Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Saya percaya bahwa pada hari ini, Senin tanggal 14 Juni 2021, di mana merupakan awal dari minggu berjalan, saya percaya bahwa setiap kita diberkati oleh anugerah Tuhan berkelimpahan. Oleh sebab itu, hari ini sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita datang mencari wajah Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, agar apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini terus boleh berhasil dengan baik. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan, dan pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 10. Mazmur pasal 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Mazmur pasal 119 ayat 10. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita sama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan 21 dan ayat 23. Injil Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21 dan 23. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan 21 dan ayat yang ke-23. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ibadah yang sejati bukanlah sekadar kegiatan lahiriah belaka, namun ibadah yang bersumber dari hati yang menghormati Allah. Ingat, ibadah yang sejati adalah ibadah yang bersumber dari hati yang menghormati Allah. Artinya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya ibadah itu bukan penampilan luar, tetapi dari dalam lubuk hati kita. Pemirsa, memang tidak jarang antara tindakan lahiriah dengan sikap hati yang sebenarnya bersifat bertolak belakang. Bisa saja di dalam tindakannya seseorang nampak
seperti menghargai orang lain. Ingat, seperti menghargai orang lain. Padahal di dalam hati, ia meremehkan orang lain tersebut. Bagaimana saudara dan saya? Apakah seperti itu sikap hati kita dalam ibadah? Tuhan menjadi saksi atas kita. Kalau kita menghargai orang lain, maka kita harus menghargai dengan setulus hati. Bukan di depan kita menghargai, tapi kita sebenarnya sedang meremehkan dia. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Demikian pula halnya dengan ibadah kepada Allah. Bisa saja seseorang secara lahiriah nampak beribadah kepada Allah. Padahal di dalam hati ia meremehkan Tuhan kita. Itu sebabnya ibadah yang sejati bukanlah sekadar suatu kebiasaan lahiriah, bukan rutinitas, namun harus bersumber dari hati yang sungguh-sungguh menghormati Allah. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, makna dari ibadah yang sejati ini dikemukakan oleh Yesus di dalam catatan Yohanes pasal 4. Di situ ditulis bahwa ia berkata kepada seorang perempuan Samaria, "Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Artinya, ibadah bukan sekadar kegiatan lahiriah yang tergantung pada tempat. Kemudian ia berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah merupakan ungkapan sikap hati kepadanya. Di dalam hal ini yaitu hati yang menghormati Allah. Sehingga penyembah itu dilakukan dalam kebenaran. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam beribadah kita tidak tergantung pada tempat, tidak tergantung pada aturan-aturan, tidak tergantung kepada liturgi, dan tidak juga tergantung kepada kebiasaan, adat istiadat, turun-temurun dari orang tua. Kita keliru, saudaraku. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang sungguh-sungguh keluar dari lubuk hati kita yang benar. Ibadah yang harus kita lakukan di dalam menyembah dengan roh kita, totalitas seluruh hidup kita, dan di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kalau kita masih ada di dalam aturan-aturan kita sendiri, kita masih terikat dengan aturan-aturan sebuah liturgi, maka saya berharap, mari saudara kita mau datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, kita mau bertobat, lalu kita meninggalkan cara sistem kita yang salah itu. Tapi kita datang untuk tunduk, taat kepada perintah Tuhan, sehingga kita akan beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Kita akan beribadah dengan ibadah yang sejati, yang keluar dari dalam lubuk hati kita. Ingat, ibadah itu bukan waktu kita di gereja, saudaraku. Banyak orang keliru. Seringkali berkata bahwa kalau mau muliakan Tuhan, kita harus ke gereja. Tidak salah, tapi sebenarnya bukan seperti itu, saudaraku. Ibadah yang sejati sesungguhnya adalah kehidupan kita sehari-hari. Ingat, ibadah yang sejati juga dinilai dari ibadah kita sehari-hari. Bagaimana sikap hidup kita? Bagaimana tutur kata kita? Bagaimana perilaku kita? Bagaimana? Apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak, saudaraku? Jangan mulut berkata lain, tindakan kita lain. Biasa orang berkata latihan lain, main lain. Jangan seperti itu kekasih Kristus. Tetapi mari kita tunduk dan sungguh seperti yang firman inginkan. Sehingga kita akan menjadi sebuah ibadah yang sejati dari diri kita kekasih Kristus. Sekali lagi,
Jangan kita berpikir negatif. Di depan kita berbuat baik, seperti kita menghargai orang lain, menghargai Tuhan, tetapi ternyata tidak. Kita munafik. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh memiliki ibadah yang sejati, yaitu dari dasar firman Tuhan. Ingat, Allah menginginkan penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah adalah roh. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena Engkaulah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta yang maha mulia. Di hadapan-Mu, semua makhluk datang menyembah, dan kepadamu kami menaklukkan diri kami. Engkau maha kudus dan Engkau dan kehendak-Mu adalah kebenaran. Seharusnya lah di dalam hormat dan takut kepadamu kami datang menyembah. Ampunilah diri kami, kalau selama ini ibadah kami kepadamu hanyalah sekadar kegiatan lahiriah yang tidak sungguh-sungguh bersumber dari hati yang menghargai dirimu. Baharuilah batin kami, agar ibadah kami berkenan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Mengawali hari yang baru ini, minggu yang baru ini, kembali kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu. Sungguh limpah kebaikan-Mu bagi diri kami. Kami percaya sebagaimana Engkau telah menolong diri kami di hari-hari yang lampau, Engkau akan melakukan hal yang sama pada hari ini dan minggu berjalan ini. Tuntunlah diri kami dengan hikmat-Mu yang tidak terbatas itu, agar kami mampu membuat keputusan-keputusan yang benar dan yang berkenan kepadamu. Sertailah diri kami dengan kasih dan kuasa-Mu, agar berkat dan perlindungan-Mu senantiasa mengikuti hidup kami. Jadikanlah kami saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga hidup kami merupakan saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang meminta supaya kami menyadari selaku orang percaya kepada Engkau di saat kami datang beribadah kepada Engkau, ya Allah. Biarlah itu terpancar dari sikap hati kami yang paling dalam, yaitu kami menghormati Engkau, ya Allah. Bapa, terima kasih. Pagi ini hamba terus berdoa, menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di jalan Serayu Sanggeng, ataupun di mana saudara-saudaraku berada di wilayah mereka masing-masing. Hamba juga tetap mohon kasih-Mu menuntun kami, membawa kami terus, ya Allah, taat dan setia kepada firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan itu daripada Engkau, ya Allah. Berikan kami hati yang takut akan Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami menghormati-Mu, ya Tuhan. Buat kami berhasil, berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan-pertumbuhan mereka, Tuhan memberkati. Dan berikan kesehatan yang terbaik kepada kami semua, baik dari anak-anak sampai kepada orang tua, diberkati. Pekerjaan, pelayanan diberkati dalam nama Yesus. Dan biarlah warga yang berada di jalan Serayu Sanggeng ini, Tuhan, melihat kasih-Mu nyata atas setiap kehidupan pribadi rumah tangga mereka, dan mereka selalu bersyukur kepada Engkau, berjalan di dalam kehendak rencana-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba berdoa spesial bagi seluruh hamba Tuhan, bagi Bapak pendeta-pendeta, gembala-gembala, bagi semua majelis-majelis, penatua-penatua yang ada di wilayah ini. Hamba mohon Tuhan, pertolongan-Mu menolong mereka, untuk mereka tetap taat, mereka setia kepada firman-Mu, dan mereka boleh menjadi panutan bagi setiap warga yang ada di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya, baik itu perkataan mereka dan tindakan mereka, sehingga kehidupan mereka selaku hamba-hamba Tuhan mempermuliakan Engkau selalu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat ya Allah, jikalau itu melawan kehendak Titah-Mu. Ampuni kami, dan biarlah Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu membawa kami kembali kepada hal yang berkenan seperti kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih, dan pagi ini hamba juga terus berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan hamba yang mengambil bagian di dalam kegiatan ini. Hamba berdoa untuk anak kekasih Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati keluarga rumah tangganya, suaminya dan kedua anaknya, pekerjaan dan pelayanan diberkati. Tuhan berikan hati yang sungguh mengasihi Engkau, dengan menghormati Engkau yang sungguh-sungguh di dalam ibadahnya setiap hari. Nama Tuhan dipermuliakan dan pakai hidupnya untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa untuk hamba-Mu Pak Ronald Peter. Tuhan terus berkarya di dalam hidup hamba-Mu ini. Hamba percaya Tuhan bahwa Engkau yang panggil dia, Engkau bertanggung jawab atas hidupnya, atas pribadinya, atas rumah tangga, dan semua pekerjaan pelayanan diberkati. Tuhan bawa dia untuk hidup menjadi panutan di dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Ibadah yang sungguh-sungguh menghormati Engkau ya Allah. Bukan karena ibadah rutinitas dengan aturan-aturan manusia, tetapi sungguh daripada firman Tuhan, sehingga Pak Ronald, hamba-Mu, boleh menjadi berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran. Tuhan terus melengkapinya, Tuhan terus melengkapinya, Tuhan terus menyatakan kekuatan keberanian untuk Pak Ronald bertindak. Siapapun yang dia hadapi, dia akan menyatakan kasih karunia itu kepada mereka, sehingga setiap orang yang dilayani dimenangkan untuk kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pribadinya, rumah tangga, istri dan anak-anak, orang tua, keluarga besarnya. Tuhan berkati mereka. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka, supaya mereka terus mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa untuk Ibu kekasih, Ibu Yulianatan. Tuhan telah menolong hamba-Mu ini, Ibu Yulianatan bersama dengan anak-anak, cucu, ataupun dengan kerabat, keluarga, boleh tiba di kota Manokwari dengan baik dan selamat hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba berdoa selama mereka berada di Manokwari, mereka boleh menikmati damai sejahtera-Mu, mereka boleh menikmati sukacita-Mu bersama dengan keluarga-keluarga mereka ya Allah. Dan biarlah pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan senantiasa mempermuliakan Engkau ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat, saluran berkat, menjadi panutan bagi anak cucu, bagi cicit, bahkan bagi banyak orang. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu ini, supaya lewat kesehatan ini dia boleh terus mempermuliakan Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba terus mengucap syukur kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Hamba juga mau berdoa untuk keluarga Bapak Henry Huta Galung bersama dengan Ibu kekasih Ibu Riamawati Huta Barat dan ketiga anak mereka, Risdauli Magdalena, Renhat Martua Andika, dan juga Ransika Olga Esterina. Dimanapun mereka berada saat ini ya Allah, Tuhan turut campur tangan. Semua tugas pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada mereka,
pendidikan, bangku kuliahan yang mereka lewati, Tuhan turut campur tangan. Bapa, Engkau buat mereka berhasil dengan kekuatan-Mu, dengan hikmat-Mu. Spesial bagi ketiga anak mereka, Tuhan memberkati agar bangku pendidikan kuliah dapat diselesaikan dengan baik. Hamba berdoa, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, spesial bagi anak kekasih, Lisna Uli, Magdalena, Tuhan tolong agar semuanya bisa berjalan dengan baik, segera menyelesaikan bangku pendidikan kuliahnya. Demikian juga dengan Reinhard, mertua Andika. Tuhan juga tolong agar semuanya bisa baik. Dan terima kasih untuk Rancika yang sudah mulai dengan aktivitas yang baru. Tuhan memberkati. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari mereka. Hamba patahkan dan halaukan setiap niat jahat daripada orang-orang yang berusaha menghalangi pendidikan mereka ini, siapapun dia, dengan cara dan sistem yang salah yang bukan daripada Tuhan. Aku ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba memberkati ketiga anak ini untuk terus bisa melakukan bagian mereka dengan pertolongan Tuhan, sehingga kuliahan mereka tidak terkandas. Apa yang menjadi cita-cita mereka tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kedua orang tua mereka, Pak Henry Huta Galung dan Ibu Ria Mawati Huta Barat, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi panutan bagi ketiga anak ini. Dan biar Tuhan hidup mereka menjadi berkat dan saluran berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan, anugerah, dan cinta kasih-Mu kepada keluarga besar ini Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba ucap syukur buat waktu pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya bahwa minggu berjalan ini kami akan sukses karena Tuhan terus berkarya dalam hidup kami. Apa yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah kami nikmati, kami percaya itu tetap menjadi bagian kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Tuhan bawa kami terus menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kehidupan kami hari-hari merupakan ibadah yang sejati. Dari kehidupan kami hari-hari, Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berikan keamanan bagi kota kami masing-masing dimanapun kami berada, supaya kami boleh menikmati kedamaian daripada Tuhan. Berikan ketentraman, ketenangan. Masalah COVID-19 ini ya Tuhan, kami tetap percaya bahwa Tuhan lebih besar daripada COVID-19 itu. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami untuk beriman teguh kepada Engkau dengan disiplin. Bagian kami melakukan protokol, kami lakukan. Bagian kami harus vaksin, kami lakukan. Bagian kami harus minum obat, kami minum. Kami menjaga jarak, pakai masker, dan sebagainya. Kami lakukan. Karena kami tunduk dan taat kepada Engkau, ya Allah. Dan biarlah bagian Tuhan, Tuhan nyatakan kepada kami. Pembelaan Tuhan, Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami untuk pagi hari ini dalam nama Yesus. Amin. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Sekali lagi, terima kasih atas kebersamaan pemirsa, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini ataupun yang menonton kembali. Tuhan memberkati. Ingat sekali lagi, mari kita melakukan bagian kita sebagai orang percaya kepada Tuhan dengan melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang benar adalah sumbernya dari dalam diri kita menghormati Tuhan kita. Jadi bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, tetapi kita harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan menginginkan penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Tetap semangat, andalkan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Salam MDC.